Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama mengikuti program Bina Iman pada hari ini. Dan tema yang akan saya bawakan adalah Antikris. Untuk itu kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengikuti Bina Iman. Biarlah melalui program Bina Iman ini, iman kami juga terus dibangun, ditumbuhkan, dan itu akan mempengaruhi serta membentuk kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Dengan inilah kamu mengenal Roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata antikris atau antikristus, apa yang terbayang di dalam pikiran kita? Banyak orang yang membayangkan antikris itu seperti yang seringkali digambarkan. Sosok yang menakutkan, yang mengerikan, bahkan kadang-kadang digambarkan seperti monster, seperti iblis. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antikris tidak selalu memiliki wujud manusia yang kejam, manusia atau sosok yang mengerikan. Kalau kita terpaku pada gambaran semacam itu, saya khawatir bahwa kita kemudian lengah, tidak waspada. Bahwa ternyata antikris ada di antara kita. Bahkan mungkin saja antikris itu adalah kita sendiri. Dalam surat yang sama, yaitu surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 19, dikatakan di sana bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan dari kita. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah antikris. Dikatakan sekali lagi, mereka memang berasal dari antara kita. Mereka ada di antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Jadi antikris itu bisa saja ada di sekitar kita, bisa saja bahkan kita sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa antikris itu adalah orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam diri atau dalam wujud manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, mereka menolak inkarnasi Allah. Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Hal ini tentu saja bukan hanya masalah doktrinal. Memang ada masa-masa tertentu di dalam sejarah kekristenan terjadi pertikaian doktrinal yang sangat keras antara kelompok yang hanya menekankan ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus dengan kelompok yang mempertahankan hanya kemanusiaan Yesus. Tetapi untuk masa kini, khususnya di kalangan Kristen, saya kira hal itu sudah tidak ada lagi. Pada umumnya gereja menerima baik itu ketuhanan Yesus maupun juga kemanusiaan Yesus. Sehingga tentu saja kalau kita berbicara tentang antikris yang menolak inkarnasi Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu harus dipahami secara konsep atau secara doktrinal belaka. Tetapi juga sesungguhnya kita perlu memperhatikan
aplikasi atau pengenaan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 ini hanya berbicara soal doktrin, soal konsep pengajaran, saya khawatir bahwa ada masa-masa tertentu di mana ayat ini tidak berbicara sama sekali kepada umat. Padahal seharusnya setiap bagian di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan selalu berbicara kepada umat di setiap zamannya. Jadi saudara, apa yang dimaksudkan dengan bacaan kita tadi? Yang dimaksudkan tidak hanya mereka yang menolak inkarnasi Allah secara doktrinal, tetapi juga yang menolak melalui atau di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan ia memberikan keteladanan kepada manusia. Bagaimana tetap taat dan setia kepada Bapanya, bahkan juga ketika ia berada di dalam pergumulan yang berat. Pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan sama sekali tidak mengurangi atau menyurutkan kesetiaan Yesus kepada Bapanya. Dan inilah poin penting. Jikalau seseorang mengakui inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus, maka seharusnya keteladanan ini juga yang ditiru atau diteruskan atau diikuti oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menolak inkarnasi Allah dalam diri Yesus secara praktis dalam kehidupan sehari-hari bisa digambarkan atau bisa saja terjadi ketika kita berpikir, Yesus kan Allah, sehingga kalau dia tetap setia, tetap taat di tengah-tengah pergumulan, ya wajar saja dia kan Allah yang maha kuasa. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran semacam ini entah disadari atau tidak, secara tidak langsung orang ini mau mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu hanyalah kepura-puraan. Yesus adalah Allah yang pura-pura menjadi manusia, bukan Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia di dalam segala kemanusiaannya. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita juga memikirkan hal itu atau memiliki pemikiran semacam itu bahwa Yesus adalah Allah yang tidak akan kalah di dalam pergumulan, ini menandakan bahwa mungkin saja kita meragukan kemanusiaan Yesus yang sejati. Nah, sebagai orang-orang yang percaya dan menerima kealahan Yesus maupun juga kemanusiaan Yesus, maka seharusnya kita ketika kita mengakui kealahan Yesus, maka kita belajar untuk tetap setia dan taat di dalam segala hal terhadap pengajaran Yesus. Kalau Yesus adalah Allah, maka apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan seharusnya kita taati. Ketika kita menerima dan mengakui kemanusiaan Yesus, maka kita pun mengikuti keteladanannya sebagai manusia yang tetap taat dan setia, tetap patuh kepada Allah sekalipun dalam pergumulan yang berat. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah tidak tergantung bagaimana situasi dan kondisi kehidupan kita. Baik kehidupan kita sedang lancar maupun juga ketika kehidupan kita dipenuhi dengan pergumulan, kesulitan, tantangan dan penderitaan. Yesus sebagai manusia telah mengajarkan kita akan hal itu. Maka mari kita juga mengikuti keteladanannya. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah. Jikalau kami boleh diingatkan bahwa Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia sungguh menjadi manusia dan memberikan keteladanan kepada kami semua untuk tetap setia dan taat kepada Bapanya di dalam segala keadaan,
juga ketika ia berada di dalam penderitaan yang sangat berat. Biarlah firman ini juga menginspirasi setiap kami, sehingga ketika kami menerima kealahan Yesus, kami juga mendengar dan patuh pada ajarannya. Demikian pula ketika kami menerima kemanusiaan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, kami juga mengikuti keteladanannya untuk setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.